Bagaimana cerita yang sebenarnya di balik Fahmi yang ditemani oleh Una sampai 24 jam? Berita kali ini bakal membuat kita senyum-senyum sendiri dan bikin baper setengah mati. Bagaimana tidak baper kita yang mendengarnya keduanya dalam beberapa kesempatan mereka mempertontonkan adegan keromantisan. Maka sebelum lanjut ke beritanya, mari dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan berita soal hubungan Fahmi dengan Una, yang hampir setiap hari ada saja suatu hal yang bikin hati baper ketika mendengarkan berita soal keduanya. Fahmi dengan Una memang punya cerita keromantisan tersendiri. Cerita keromantisan yang tidak bisa dibanding-bandingkan dengan cerita cinta artis yang lain. Keduanya memiliki hak sendiri kemana arah dan bagaimana cerita cinta keduanya dirajut untuk mencapai mahligai kebahagiaan yang sejati menurut versi mereka. Maka sayang jika kalian tidak subscribe channel ini, karena channel ini bakal setiap hari mengupdate berita soal Una dengan Fahmi, tentunya berita yang aktual dan terpercaya. Dimana lagi kalau bukan di channel Teropong Entertainment, salah satu channel yang siap dengan pemberitaan artis yang sedang hangat dibicarakan. Mari kita simak beritanya. Cekidot. Beberapa hari yang lalu Una kembali ke Jakarta. Selain untuk bertemu dengan Fahmi, kali ini Fahmi sedang ada pekerjaan. Perempuan bocil itu kini sedang sangat bahagia. Mereka berdua memang sulit untuk tidak berkomunikasi dengan sangat intens. Begitulah ketika cinta sudah datang. Pertemuan sepertinya merupakan ritual wajib yang harus dilakukan. Namun untuk saat ini Fahmi memiliki beberapa kesibukan. Fahmi sebagai artis sudah memulai ber-YouTube. Artis tampan ini sepertinya memang membaca peluang besar di dunia YouTuber. Dia mungkin terinspirasi dari para seniornya, siapa lagi kalau bukan Atta dan Ria Ricis. Yang menarik dari dunia YouTube ketika sang empunya mempunyai kisah percintaan. Biasanya cerita cintanya menjadi bahan konten yang cukup menarik penikmat YouTube untuk selalu mengikuti channelnya. Hal yang demikian itu sudah lazim terjadi. Dan jangan tanya berapa penonton yang ikut nimbrung di dalamnya. Mereka yang ngefans semakin dibuat baper dan mereka yang masih belum ngefans pada akhirnya juga ngefans. Sepertinya Fahmi bakal mengikuti tren ini pada akhirnya. Cuman sayang, niat ini harus diurungkan dulu untuk saat ini, karena persoalan jarak yang masih menjadi kendala dalam hal ini. Una yang asli orang Padang sangat tidak memungkinkan untuk setiap hari bisa bareng Fahmi. Yakin memang dengan redaksi yang mengatakan bahwa jarak bukan jadi soal dalam hubungan percintaan, tapi juga tidak sedikit jarak yang menjadi momok yang menakutkan bagi sepasang kekasih. Menjalani hubungan jarak jauh atau yang populer dengan sebutan LDR itu bukan perkara sepele. Hubungan tanpa komitmen yang kuat rentan bubar ketika dibawa ke kondisi seperti ini. Sebab versi virtual tidak cukup bisa menjamin akan kelanggengan sebuah hubungan. Pertemuan fisik itu tidak bisa diwakilkan hanya dengan pertemuan secara virtual. Menanggapi hal ini sepertinya Una bakal memilih melanjutkan studinya di Jakarta. Bahkan hal ini sudah ada sinyal kuat bahwa dia bakal memilih melanjutkan sekolahnya ke kampus yang ada di Jakarta. Hanya dengan ini dirinya bakal memiliki waktu yang cukup intens bisa bertemu dengan Fahmi. Mendengar hal ini Fahmi menyambutnya dengan senang sekali. Bahkan Fahmi jujur bakal sering collab dengan Una di channel YouTube-nya. Una meresponnya dengan sangat senang jika hal itu bisa terjadi. Bahkan wanita imut itu bakal mengikuti jejak Ria Ricis dengan membuat channel YouTube. Membangun chemistry itu bukan perkara mudah dan menyatukan frekuensi itu juga bukan hal yang sepele. Semuanya butuh proses yang panjang. Dan keduanya bisa dengan mudah dicapai ketika adanya intensitas pertemuan. Bagaimana mungkin bisa mencapai 2 poin di atas jika intensitas pertemuan sangat jarang sekali? Sebuah hubungan yang bisa mencapai fase ini rata-rata mereka yang setiap hari bertemu. Dari pertemuan itu bakal ada proses akuisisi rasa satu dengan yang lain. Proses akuisisi itulah yang bisa melahirkan keterikan satu sama yang lain. Tumbuhlah yang namanya saling ketergantungan. Jika tak ada dia maka sepertinya hidup ini buram, pun demikian sebaliknya yang dirasakan oleh si lawan jenisnya. Makan tanpa dia sepertinya masakan itu terasa hambar. Minum tanpa ada dia di sampingnya terasa tak ada nikmatnya minuman yang diteguknya. Sepertinya hidup tanpa bertemu dengan dia adalah hidup yang tidak hidup. Hidup sepertinya tak ada warna dan tak ada keceriaan yang bisa dinikmatinya. Tempat nongkrong yang mewah sekalipun bakal terasa di kuburan jika tak ada kehadirannya. Kendaraan yang paling mahal sekalipun terasa tak ada kesan mewahnya jika yang di sampingnya bukan orang yang dicintainya. Demikianlah rumus dari yang namanya cinta. Diktatnya cinta adalah pertemuan.
Dan isinya adalah saling pengertian. Tak ada egoisme dalam cinta. Cinta tumbuh subur jika bisa dirawat dengan asas kepercayaan kedua belah pihak. Posesif itu bukan cinta tapi toksik yang menyerupai cinta. Inovasi dan transformasi ke arah yang lebih baik itulah cinta yang sebenarnya. Cinta yang sebenarnya itu berimplikasi kepada produktivitas sang empunya. Orang yang berada dalam fase cinta pasti ia berkembang dan maju. Fahmi dan Una yang sedang menikmati fase ini semakin bisa memberikan kontribusi aura yang positif kepada publik. Mereka memberikan kebijaksanaan yang tidak sedikit bagi kaum remaja. Mereka tahu bahwa sikap bijak itu harus dilahirkan sejak dini. Dan pendidikan itu tidak hanya tergelar di dalam kelas dengan bangku dan buku sebagai syarat utamanya. Yang paling menarik dari mereka berdua yang paling terbaru adalah Fahmi dan Una belanja bareng. Keduanya memang memiliki planning untuk belanja bersama dan mencari baju kapelan. Dan keinginan itu ternyata terrealisasi beberapa waktu yang lalu. Bahagianya mereka berdua bisa jalan-jalan ke beberapa tempat perbelanjaan terbesar di Jakarta, sepertinya keduanya seperti raja dan ratu. Sampai di sini dulu berita tentang Fahmi dengan Una. Semoga kalian semua bahagia dan terus bahagia dan nantikan berita berikutnya. Selamat beraktivitas dan jaga keselamatan di jalan dan di tempat kerja. Be happy selalu. Bye-bye.